Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya termasuk kepada kita semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pengajian kita ba'da subuh, dan kita melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu. Kita masih berbicara tentang kisah-kisah yang relevan. Pada hari kemarin kita sudah membahas tentang sosok daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dan kita saat ini akan melihat, mencerna, mencermati, menghayati dan mentauladani daripada sosok Fatimah Az-Zahra. Yaitu masuk pada poin ketiga, salisan wa kanat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, bahwasannya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha data haddin adimin, memiliki haddin adimin, keagungan, minal akhlakil hasanati, dari akhlak yang baik, yang diantaranya tarabbat inda abiha sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau terdidik di sisi baginda Rasul, di sisi ayahnya yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tarbiyatan aliyatan, dengan pendidikan yang tinggi, wa nasya'at, dan dia tumbuh, nasy'atan salihatan, dengan pertumbuhan menjadi putri yang salehah, takhafullaha, dia takut kepada Allah, fisirri, dalam keadaan rahasia, wal alaniyati, dan dalam keadaan terang-terangan, wa tusari'u, dan senantiasa bersegera, ila ridho rabbiha, menggapai keridoan Tuhannya, goyata istita'atiha, dengan puncak kemampuannya, wa taqumu lis-sholati, dia menegakkan ibadah sholat, hatta tatawarrama, hingga bengkak-bengkak, qadamaha, kedua kakinya. Walidhalika, karena itulah, kanat ahabba banatihi ilaihi, beliau adalah putri yang sangat dicintainya, yang paling dicintainya oleh sallallahu alaihi wa alihi wasallam, paling dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidatina wa sayyidata nisa'i hadhil ummah, dan dia adalah penghulu
ataupun induk dari seluruh umat, ibunya dari seluruh umat. Kama warada fil hadis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, wa kanat safiqatan rahimatan. Sayyidatuna Fatimah Fatimah Az-Zahra adalah sosok yang sangat lemah lembut, sangat berkasih sayang. Tuhibbul masakina, dia mencintai orang-orang miskin. Wa tu'inul muhtajina, dia senantiasa menolong orang-orang yang membutuhkan. Wa ta'tani bitarbiyati auladiha, dan dia senantiasa berusaha dengan pendidikan anak-anaknya. Mukhlisatan, dengan keikhlasan, li zaujiha, kepada suaminya, syadidatal haya, dan juga dia memiliki rasa malu yang sangat. Wadata yaumin, nah, suatu hari, qala laha abuha, berkata kepadanya ayahnya, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyu syai'in khairun lil mar'ati, apa yang terbaik bagi seorang perempuan? Qalat, berkata Fatimah, alla tara rajulan, orang perempuan tidak melihat laki-laki, wala yaroha rajulun, dan seorang laki-laki tidak melihatnya. Fadommaha ilaihi, maka baginda Rasul memeluknya. Ai farhan wa sururon, dengan rasa gembira dan bahagia. Bihusni jawabiha, dengan jawabannya yang baik. Wa qala durriyatan ba'duha ba'don, itulah keluarga dari sebagian keluarga yang lain. Artinya menjadi sebuah tradisi dalam sebuah keluarga. Wa kanat barratan bi ummiha, Fatimah Az-Zahra adalah sosok perempuan yang mengabdi, berbuat baik bi ummiha, kepada ibunya, radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridainya. Fi hayatiha, dalam kehidupannya. Wa ba'da mautiha, dan setelah kematiannya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, innaha, sesungguhnya dia, sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qailatan, seraya dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, aina ummi, di mana ibuku? Faqala, lalu beliau menjawab, fi baitin min qasabin, ada di dalam rumah dari permata. Qalat, berkata Fatimah, amin hadal qasab, apakah dari permata ini? Qala, baginda Rasul menjawab, la, minal qasabil mandumi biddurri wal yaquti wal lu'lu'i, tapi dia terbuat dari permata yang dibangun di atas yakut dan di atas berlian. Wa kanat tastagilu bisu'uni manziliha binafsiha, Siti Fatimah Az-Zahra sibuk dengan sendirinya dalam hal mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangganya dengan sendiri, tanpa ada bantuan siapapun. Tathanul habba birrahyi, beliau menumbuk biji-bijian birrahyi dengan alat penumbuk. Hatta galudo jildu yadaiha, hingga mengeras kasar
kulit daripada kedua tangannya. Wa taknusul baita, beliau juga menyapu rumah, hatta igbarat thiyabuha, sampai berdebu pakaiannya. Wa tuqidun nar, dan beliau menyalakan api, tahtal kidri, di bawah tungku, hatta dakinat malabisuha, sampai hampir-hampir terbakar pakaiannya. Ay malat ilas sawad, atau sampai kusam, hatta dakinat malabisuha, sampai kusam pakaiannya. Ay malat ilas sawad, kehitam-hitaman. Watastaki bil qirbati, dan juga menuangkan air, hatta asarat fi sodriha, sampai terpecik ke dadanya. Fa'asobaha min dalika, dan mengenainya dari hal itu dororun syadidun, satu yang membahayakan. Walakinnaha sobiratun, tapi beliau penyabar. Hatta hamalat, sehingga satu ketika beliau hamil, fataibat ghayatat ta'bi, dengan sangat kelelahan, li'annaha idza khabazat, karena beliau ketika membuat roti, sodapa torput tanur batnaha, sampai terkena satu percikan api ke perutnya. Fa'amaroha zaujuha, lalu memerintahkan suaminya. Siapa suaminya dari Fatimah? Yaitu Sayyiduna Ali karamallahu wajhah. Nah, suaminya ini memerintahkan beliau antadhaba ila baiti abiha, untuk pergi ke rumah ayahnya. Watas aluhu khadimatan, dan meminta seorang pembantu, seorang pelayan. Fadhahabat ilaihi, Fatimah pergi kepada baginda Rasul. Wa wajadat indahu jama'atan. Nah, beliau menemui ada satu jamaah yatahaddasuna, yang sedang berbincang-bincang dengan baginda Rasul. Pastahat, maka Fatimah malu, wan sorofat, lalu pergi lagi. Fa'aliman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul mengetahui hal itu. Annaha ja'at lihajatin, bahwa Sayyidatuna Fatimah datang untuk satu perkara, satu kebutuhan. Famasya ila baitiha, lalu baginda Rasul berjalan menemui ke rumahnya. Faidahiyya qadil tahapat, maka pada saat itu dia sedang dalam keadaan berselimut, biliha piha, dengan satu selimut, turidun naum, ingin tidur. Fasalaha an hajatiha, lalu baginda Rasul bertanya kepadanya tentang hajatnya itu. Fa'ahbarahu Sayyiduna Ali, lalu menceritakan Sayyidina Ali bimaksudiha, dengan maksudnya tadi. Faqala lahuma, lalu baginda Rasul berkata kepada keduanya, yaitu kepada Fatimah dan kepada Sayyiduna Ali. Afala u'allimukuma, apakah kamu tidak mau akan aku ajarkan kepada kalian berdua, ma huwa khairun lakuma, apa yang lebih baik bagi kalian berdua, minal khadim, dari seorang pelayan. Idza akhadtuma manamakuma, jika kamu hendak melaksanakan atau hendak berada di dalam tempat tidur kalian berdua. Maksudnya ketika kamu ingin tidur, fasabbiha salasan wa salasina, bertasbihlah, mensucikanlah Allah sebanyak 33 kali. Wahmada salasan wa salasina, kemudian
pujilah Allah, memujilah Allah sebanyak 33 kali. Wa kabbira arba'an wa salasina. Lalu engkau bertakbir sebanyak 34 kali. 33, 66 sampai 34, maka itu menjadi 100. Faqalat sayyidatuna Fatimah, lalu berkata Fatimah, raditu anillah wa rasulihi, aku ridho dari Allah dan Rasulnya. Sampai diucapkan salasa marrat, yaitu 3 kali. Summa, kemudian arsala ilaiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengutus kepadanya, mengirim kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jariyatan lil khidmah, seorang budak untuk melayani. Wasammaha fiddatan, yang dinamainya atau namanya adalah fiddah. Zata yaumin, suatu ketika, daholan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, ala sayyidina Ali karamallahu wajah. Fawajadahu, maka beliau menemuinya, huwa wa sayyidatana Fatimah, bersama sayyidatana Fatimah, hanani firraha, sedang menumbuk. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukuma a'ya, siapa di antara kamu berdua yang paling capek? Ai ta'iba. Faqala sayyiduna Ali, berkata Ali, Fatimah ya Rasulullah, Fatimah wahai Rasul. Faqala laha, lalu kemudian baginda Rasul berkata kepadanya, kepada Fatimah, kumi ya bunayya, berdirilah engkau wahai anakku. Faqamat, lalu Fatimah berdiri. Wa jalasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Mau'idaha, di tempat duduknya, bekas tempat duduknya Fatimah. Ma'a sayyidina Ali, bersama Sayyidina Ali. Fawasahu fi tohnil hubbi, dan mereka berdua menumbuk biji-bijian. Nah, inilah sebuah cerita anak-anakku sekalian, bagaimana sosok daripada Fatimah Az-Zahra, Fatimah radhiyallahu anha, di mana beliau adalah sosok yang mulia, yang mendapatkan pendidikan langsung dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan hamba-hamba yang soleh. Demikian, wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.